Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi setelah 2 minggu kita off untuk ngaji eksistensi al-wafi. Ya, kali ini kita akan ngaji eksistensi al-wafi yang ke-7, tapi dengan tema yang sama, tema melanjutkan tema sebelumnya, yaitu pondok pesantren, ijazah kiai dan penerus jilid 3. Semoga para jamaah dan santri semuanya selamat, sehat dalam lindungan Allah, dan selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa terus menjaga sholawatnya, jadi bisa baca sholawat kapanpun dan dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Nabil Hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Jadi setelah panjang lebar kita berbicara tentang pondok pesantren, ijazah kiai dan penerus di jilid yang ke-1 dan jilid yang kedua, kita saat ini di jilid yang ketiga. Kita ringkas saja karena rekaman yang pertama, rekaman suara mencapai 500 pendengar atau penonton YouTube viewernya. Yang rekaman kedua, rekaman versi video, viewernya cuma di bawah 10. Ya sudah, kembali rekaman saja. Ini yang ditampilkan nanti gambar saja, nanti rekaman suara saja. Jadi setelah di jilid pertama dan jilid kedua kita berbincang panjang lebar mengulas tentang pondok pesantren dan ijazah kiai dan penerus, saat ini kita simpulkan saja bahwa pondok pesantren itu memiliki sanad jalur yang sangat panjang, yaitu 900 tahun yang lalu, yang terhitung di Indonesia ini sejak zaman Sunan Ampel berdakwah masuk ke kerajaan Majapahit. Oke, kita simpulkan 900 tahun yang lalu itu untuk mendefinisikan, menjelaskan tentang pondok pesantren itu berbagai macam penjelasan, karena dinamikanya cukup banyak. Hingga saat ini di tahun 2022, pondok pesantren yang diketahui sebagian orang 0,1%, anggap saja 1%, itu adalah bangunan yang sangat megah, bangunan yang super komplit. Oke, nggak apa-apa, semua penjelasan baik yang pada dasarnya adalah nama pondok pesantren itu berawal daripada ijazah kiai. Kiai yang sudah menseleksi santri-santrinya
memiliki kemampuan yang memadai sehingga kiai memberikan ijazah kepada santrinya untuk mendirikan pondok pesantren di tempat dia berasal atau di tempat yang ditunjukkan oleh kiainya untuk mengabdi kepada masyarakat di sekitar, untuk berdakwah di sekitar sana. Kesimpulannya seperti itu. Jadi mula-mulanya semua pesantren itu yang memiliki ijazah dari gurunya saja, ijazah keilmuan. Dan seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus, siapapun itu panggilannya, yang memiliki kompetensi yang memadai di bidang agama Islam, memberikan informasi di sana, di satu tempat untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Maka disebutlah dengan sangat pendek kalimat pondok pesantren. Oke? Kita mampu memahami ini dengan sangat simple things, pikiran yang singkat, pikiran yang simple. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kita nggak usah kaget ngelihat pelang di gang ada pondok pesantren. Lu kok gang sempit? Jangan kaget. Jangan kaget lihat pondok, ada tulisan pondok pesantren di gang. Di pondok ini, di bangunan ini, di masjid ini, di sekolah ini, di sekretariat ini, di omah kiai ini, di lapangan ini. Ya. Jangan. Itu pengembangan daripada pondok pesantren. Lebih berkembang lagi, pondok pesantren itu ditambahi modern, tantangan zaman. Jadi ilmu agama yang mampu menjawab tantangan zaman. Makanya ada pondok pesantren modern yang diprakarsai oleh pondok pesantren modern Gontor. Mbahe pondok pesantren modern iki ya Gontor iku. Mbahe. Ngono lho. Jadi bapak saya itu mondok di Gontor gitu kan. Kalau saya mondok di pondok cabangnya Gontor yang sudah berdiri sendiri sekarang, yaitu Pondok Al-Amin Perenduan di Sumeneb, Pulau Madura kan begitu. Saya tak suput sih kopi ini ya. Ngono lho. Ojo kagetan ngono nonton nak. Ndi ngono, kita kan ndak tahu. Lho iki pondok pesantren kok cuma masjid tok sing gede. Pondok pesantren Bureng. Kita nggak tahu perjalanan waktu begitu kan. Banyak pelang-pelang itu pondok pesantren di gang gitu, di kota-kota itu kan. Karena memang tujuan utamanya adalah menjaga keislaman di suatu tempat dan menyebarkan ilmu agama, mengajarkannya. Intinya itu. Jadi pondok pesantren kok bangunan, molan. Kalau mall bangunannya dipersiapkan dulu. Baru setelah itu pedagangnya dipanggil untuk masuk. Gitu. Kalau pondok pesantren ini keilmuannya yang disiapkan dulu gitu loh. Soal keilmuan. Ilmu gak ono nggone. Sing penting ilmu itu sampai. Kita tahu 1 tambah 1 2. Mau di tempat sempit, di tempat luas, di tempat manapun sama. Gitu loh. Yang penting kita itu mengetahui tentang ilmu agama. Gitu. Ada ilmu agama itu ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu pemaksaan. Tauhid itu pemaksaan. Pertama kita dipaksa oleh orang tua, kedua kita akan dipaksa oleh guru, ketiga kita dipaksa oleh Allah. Ilmu tauhid itu paksaan, nggak bisa kita dapatkan ujuk-ujuk. Tuh nggak tahu kan, baru tahu.
pertama itu ilmu tauhid itu dipaksakan sama orang tua, yang kedua itu dipaksakan oleh guru, yang ketiga dipaksa sama Allah. Dan setiap pemaksaan itu boleh didebat, boleh didiskusi. Jadi nggak mentah gitu. Jadi bukan taklid buta. Taklid boleh, tapi tidak buta. Ada dasar keilmuannya. Begitu. Ilmu fikih itu apa? Aturan dalam kehidupan. Yang utama adalah tentang ibadah yang mahdhah. Nanti ada ibadah yang ghairu mahdhah. Jadi begitu. Jadi caranya makan kita bagaimana yang benar. Ada banyak ilmu makan, tapi yang sempurna dan Allah ridho itu agama Islam, yaitu sebelumnya kita mempersiapkannya dengan baik semuanya. Nantilah kita belajar di lain waktu. Dan ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir gitu. Jadi jangan masuk langsung ke tafsir, masuk dulu ke ulumul Quran. Nah gitu. Semuanya ini kita belajar ilmu agama itu hanya kulit-kulitnya saja. Kalau kita pengen belajar agama dalamannya, kita harus menguasai bahasa Arab. Karena semua ilmu agama Islam ini pakai menggunakan bahasa Arab. Waduh, melebar nang dindi. Udah jelas ya kita tentang pondok pesantren itu. Dan kita sudah jelas tentang ijazah kiai itu. Oke. Pondok pesantren modern Al-Wafi begitu pendirinya mendapatkan ijazah dari kiainya untuk mendirikan pondok pesantren. Dalam proses waktu akhirnya ijazah itu diturunkan kepada anaknya, yaitu saya ini yang sedang berbicara ini, pimpinan pondok pesantren modern Al-Wafi sejak tahun 2020. Apakah pondok pesantren modern Al-Wafi akan menuju seperti pondok lainnya dengan bangunan yang megah begitu? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Kita atur sistem dan manajemennya. Kita atur aja ilmu yang kita miliki. Nanti Allah yang tetapkan. Satu langkah kita memulai menetapkan, itu juga ketetapan daripada Allah yang punya ketetapan, maha menetapkan. Begitu. Nanti ada langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, sampai 1000 langkah. Atau langkah kelima langsung datang miliarder. Gus, butuh berapa bangun pondok ini? Ya kalau di kota 100 miliar. Kalau di desa 50 miliar. Atau 20 miliar, 25 miliar jadi bangunan-bangunan megah kalau di desa itu. Ada sistem manajemennya Gus, ada ilmunya. Wah, ada, kami siapkan bagaimana pondok itu berdiri, bangunan pondok itu berdiri di kota, bagaimana bangunan pondok itu berdiri di desa, bagaimana pondok pesantren itu berdiri di super desa. Kita persiapkan keilmuannya, karena di samping kita juga mondok juga, santri juga, pernah nyantri juga kan gitu. Bagaimana satu pondok itu membuka wawasan di lingkungannya gitu, menjadi penyelamat bagi kehidupan di desa kan begitu, sebagai apa, jalur atau penyambung keselamatan kan gitu.
Orang desa mau ke rumah sakit jauh, cukup di rumah sakit pondok itu, kan begitu. Nah, itu nanti kita bahas di lain waktu. Sekarang kita bahas tentang pondok pesantren, ijazah kiai, yang insya Allah semoga kita bisa memahaminya meskipun sedikit, dan kita nggak kaget-kaget lagi gitu lihat di mana di suatu tempat gitu berdiri, iki nak oma kok tulisannya pondok pesantren, ya opo sih loh, ya iya karena dia kan dapat ijazah dari gurunya seperti itu. Kalau kita dapat ijazahnya pondok pesantren, ya meskipun gubuk ditulusi pondok pesantren kan gitu. Kalau kita mendapatkan ijazahnya bikin padepokan, meskipun tempatnya megah ya tetap ditulis padepokan. Kalau kita dapat ijazahnya itu mendirikan musola, ya kita nggak akan namakan masjid musola. Kalau kita ijazahnya masjid, ya masjid, meskipun kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang pun kita berusaha untuk mendirikan masjid. Jadi semua itu bergantung dan tergantung ijazah yang diberikan. Artinya menjaga sanad jalur keilmuan yang tidak terputus. Seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi yang kedua adalah jalur keilmuan. Gitu loh. Jadi gak bim salah bim, saya ini Gus Mahbub muncul dari batu lahir ping ngono langsung kayak pondok, gak ada jalurnya. Garai ngakak ayo. Ada jalurnya, ada gurunya, terus tersambung insyaallah sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kepada penerus. Judul penerus yaitu satu pondok yang akan diteruskan. Kadang mengalami persamaan, kadang mengalami pengurangan, kadang mengalami perubahan yang super. Nah, begitu loh. Yang penting dasarnya tidak dibuang, gitu loh, tidak dihilangkan. Nah, itu dasarnya apa? Menyalurkan ilmu, dan begitu. Menjaga jalur keilmuan tetap terjaga. Nah, nenek pondok itu jalur keilmuan tuh terjaga. Nenek SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu gak terjaga. Jalur keilmuan ini. Jadi pondok pesantren itu unik karena jalur keilmuannya itu terjaga. Jadi kamu kalau ditanya bisa bahasa Arab dari mana, itu ketahuan semua jalurnya. Dari guru ini taunya dari guru ini taunya dari guru ini. Itu nyambung terus gitu. Nah, itu yang luar biasa daripada pondok pesantren. Alhamdulillah pondok pesantren modern Al-Wafi saat ini memasuki masa generasi penerus. Alhamdulillah pondok pesantren modern Al-Wafi sudah ada penerusnya, yaitu saya Muhammad Mahbub Rizad, yang sering dipanggil Gus Mahbub, yang dipaksakan oleh leluhur untuk menggunakan titel kiai. Karena memang bapak saya kiai, mbah saya kiai, buyut saya kiai, seterusnya di atasnya juga kiai semua, dengan pelafatan yang ada perbedaannya. Karena di suatu desa Madura itu disebut bujuk, itu kelasnya sunan ya bahasa lainnya. Tapi intinya adalah pendakwah, kan begitu. Di samping itu saya juga memiliki hobi di bidang usaha, di bidang dagang, di bidang bisnis gitu. Di samping itu juga saya punya keahlian di bidang keilmuan. Alhamdulillah melalui proses yang tidak mudah, ujian yang sangat berat, akhirnya sampailah ijazah pondok pesantren modern Al-Wafi itu kepada saya, sehingga saya bismillahirrahmanirrahim berusaha melanjutkannya, berusaha meneruskannya. Ya, saat ini alhamdulillah saya sudah melanjutkan dari Januari 2020
Sekarang sudah 2022 akhir, mau masuk 2003, masih mau berumur ketiga. Ya, sudah hampir 3 tahun. Alhamdulillah prosesnya memang tidak mudah. Perdebatannya sengit, diskusinya juga memakan waktu yang sangat-sangat panjang. Alhamdulillah Pondok Pesantren Modern Al-Wafi saat ini sudah memiliki sistem dan manajemen yang memadai. 70% sistem dan manajemen sudah ada, dan semua aktivitas sudah bergerak 50%. Jadi kita punya Pondok Pesantren Modern Al-Wafi itu bergerak di 4 hal sekarang ini, yaitu dakwah, keilmuan, pendidikan, dan sosial. Dari 4 hal itu memiliki kegiatan-kegiatan. Dakwah, ada kegiatan Jamiah Istighosah Al-Wafi, yaitu majelis zikir dan ilmu. Jadi secara keilmuan secara dulu, secara kuno, yaitu halakoh tanya jawab. Seorang bisa mengetahui tentang keilmuan, dan juga kita ada berzikir, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, berdoa bersama, mohon sesuatu untuk lebih baik. Itu ada kegiatan yang kedua, yaitu pembangunan Masjid Al-Wafi, yaitu satu pengembang dan pengelolaan tentang masjid. Punya dasar-dasarnya, yaitu kita ingin membangun masjid di akses jalan raya yang tidak ada masjid, begitu, di satu kawasan yang padat atau elit, yang menurut penelitian kita butuh masjid. Jadi ada jutaan masjid, ada banyak masjid. Surabaya itu ada 1.300 masjid. Di seluruh Indonesia itu ada 800.000 masjid. Di Surabaya itu ada 1.300 masjid yang terdata di pemerintah kota Surabaya. Dan ini kita bangun masjid di tempat jalan raya, tempat kawasan padat, kawasan elit, dan dengan masjid yang terbuka, memudahkan. Tidak ada parkir mobil, parkir 5.000 tidak ada, tapi ajak orang bersedekah. Jadi nanti kalau ada orang naruh mobil, monggo sedekahnya, begitu. Sejauh mana keikhlasan dia saat itu? Apa 1.000, apa 5.000, apa 6.000, 7.000, 100.000, 1 juta, terserah mereka, kan gitu. Yang penting kita mengingatkannya, kan begitu, dengan masjid yang tidak tertutup 24 jam. No, tidak tertutup 24 jam. Tidak tertutup 24 jam. Dengan sistem toilet yang baik, dengan sistem air yang baik, dengan sistem air minum yang baik. Orang mau beli air silahkan, orang mau minum tanpa bayar di masjid kita juga bisa. Dan dengan sistem ada tempat istirahat, gitu loh. Orang pengen jeda sesaat, gitu loh, biar di masjid saja kita sediakan tempat jeda sejenak, kan gitu. Satu lantai atau satu tempat untuk jeda istirahat siapapun. Insya Allah kalau memadai ada makan gratis 2 kali, sekali, 2 kali sehari, gitu. Nantilah itu prosesnya, ini masih awal-awal, kan gitu. Terus ada keilmuan, kita ada ngaji online, kita
kita ada ngaji online via YouTube, via video call bisa, via live streaming juga bisa. Terus kita juga ada membuka undangan umat, kita membuka undangan umat, pengajian umum yaitu undangan umat, yaitu ada acara-acara keagamaan, umat boleh ngundang kami, Ustadz Kiai Al-Wafi untuk ngisi acara tahlil, yasin, pernikahan, segala macam acara. Monggo yang mau minta nama buat anaknya, monggo juga. Apapun urusan agama, monggo bisa bisa kunjung ke Al-Wafi. Juga Al-Wafi juga pengajian Al-Wafi sendiri. Kita berusaha untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, perayaan Idul Adha. Terus ada acara haul pendiri Pondok Pesantren Modern Al-Wafi, yaitu Kiai Muhammad Rifai Sahal dan leluhur beliau 1 tahun sekali. Terus di bidang pendidikan ini kita akan bangun 3 lembaga. Ada Al-Wafi Islamic School, jadi nanti cikal bakal pondok pesantren mukim dan non mukim. Mula-mula kita bangun sekolah seperti biasanya yang kita ketahui. Nanti kita cari lokasi juga, kalau dapat yang besar bisa mukim seperti pondok pesantren modern lainnya. Terus kita akan bikin Irhamni Islamic International School. Kita bikin sekolah internasional, sekolah Islam internasional, ya dengan sistem perpaduan ada antara kurikulum luar Indonesia dan kurikulum Indonesia. Kita mix 7 negara besar itu kita mix kurikulumnya. Jadi sekolah internasional Irhamni International Islamic School, sekolah Islam internasional. Juga kita ada Rifai Institute, yaitu kursus-kursus secara kemampuan, tentang skill. Ada yang pengen skill bahasa Arab, skill bahasa Inggris, skill IT, skill website, skill memasak, skill mengemudi, skill berbagai macam skill lah. Seperti itu. Nanti lanjut kita ada lembaga itu sosial yang kita beri nama Rifai Amanah Peduli. Ada sub programnya, kemana saja kepedulian kita. Jadi Rifai Amanah Peduli adalah lembaga pengelolaan dan penyalur dana umat. Begitu. Alhamdulillah. Semua sudah berjalan, tercatat. Mesinnya sudah 70% bisa dinyalakan dan kegiatannya sudah 50% digerakkan. Jadi alhamdulillah sudah bisa masuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Alhamdulillah. Ruh perjuangan kita Pondok Pesantren Modern Al-Wafi, ruh perjuangannya 100%, ilmunya 100%, bangunannya 0%. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memberikan informasi untuk banyak orang, membantu pembangunan visi gedung Pondok Pesantren Modern Al-Wafi dan pembangunan Masjid Al-Wafi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di ngaji eksistensi kali ini. Ngaji eksistensi yang ke-7, jilid ke-3 tentang pondok pesantren, ijazah kiai dan penerus. Kita akan lanjutkan dengan tema yang baru di minggu berikutnya, Jumat berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.